Halo Rek, balik lagi sama Opi, piye kabarnya? Aku harap kalian selalu happy ya. Hari ini Opi bakalan bikin konten tentang rekomendasi komik kesukaan Opi. Dan hari ini Opi tuh bakalan bacain semua alur cerita yang ada di komik ini. Komik Dead Dice. Jadi ini salah satu komik dari Korea. Kalau disebutnya sih manhwa, harusnya manhwa. Nah, ini ada sekitar 62 chapter dan jujur aja artnya tuh nggak terlalu bagus menurut aku. Cuma jalan ceritanya tuh mantep banget, serius. Dan buat kalian yang suka film Alive, aku bakal rekomendasiin komik ini buat kalian baca. Kenapa? Karena cerita Alive itu mirip-mirip sama komik ini gitu loh. Kisah ini diawali dengan menceritakan Jingo Yeo yang terperangkap di kamarnya dan bertahan hidup dari virus zombie yang sudah menginfeksi seluruh dunia termasuk Korea. Hari pertama penyebarannya, ayah dan kakak Jingo bersikeras untuk berangkat kerja, tapi mereka tidak pernah kembali. Ibunya kembali tapi dalam keadaan menjadi zombie yang terus menggaruk pintu kamar Jingo. Maka dari itu, Jingo terjebak di dalam kamarnya. Nah, Jingo berusaha bertahan hidup dengan mempelajari perilaku mereka. Lalu pada suatu hari, saat sedang di balkon, dia melihat tanda minta tolong dari apartemen di sebelahnya. Akhirnya Jingo pun berkenalan dengan gadis di depan apartemen itu yang bernama Haiwan Lee. Nah, karena apartemen mereka berseberangan, jadi si Haiwan ini menembakkan arah panah ke arah Jingo, sehingga mereka saling terhubung lewat benang yang sudah dikaitkan di anak panah tersebut. Akhirnya mereka sering berkomunikasi dan saling berbagi makanan dengan benang penghubung itu. Semakin lama mereka berdua semakin dekat dan saling berbagi cerita satu sama lain. Pada hari ke-6, ada 3 orang yang datang menghampiri mereka. Si Jingo berpikir mereka adalah penyelamat karena memakai pakaian polisi. Akhirnya Jingo pun seperti mengundang mereka untuk datang ke apartemennya. Namun ketiga orang itu datang dan membunuh ibunya Jingo. Tapi mereka setelah membunuh itu, mereka bilang bahwa tergigit bukanlah salah satu alasan yang menyebabkan mereka terinfeksi. Karena mereka bertiga itu udah sama-sama tergigit tapi nggak terinfeksi sama sekali dan menjadi zombie itu enggak. Zombie-zombie itu akan makan apapun yang akan mereka lihat. Dan mengetahui itu, si Jingo merasa terguncang dan merasa bersalah atas membunuh ibunya sendiri. Lalu ketua dari mereka bertiga yang bernama Bindo itu mendekati Jingo dan menanyakan perempuan yang semalam berteriak terima kasih. Dan perempuan itu yang dimaksud adalah Haiwan. Jingo langsung menutup pintunya mencegah si Bingo masuk ke kamarnya. Namun Jingo malah dipukuli sama si Bingo tadi. Ketika Bindo itu berhasil menemukan benang penghubung, Jingo langsung bersiap memukul kepalanya dari belakang. Tapi di sisi lain, Haiwan menembakkan arak panah dan mengenai salah satu mata dari Bindo tadi. Lalu kedua anak buahnya yang tadi lagi makan langsung menghampiri Jingo ke kamar. Kedua anak buah itu menyuruh Jingo untuk membunuh si Bindo. Cuma Jingo tidak percaya dengan mereka dan memilih pergi dari apartemennya. Menuju lantai 12. Sesampainya di lantai 12, si Jingo bertemu dengan bapak-bapak yang sudah gila karena membunuh keluarganya sendiri. Karena takut, Jingo pun lari ke lantai pertama. Setelah di lantai pertama, dia malah bertemu kerumunan zombie di depan apartemennya. Akhirnya dia kembali lagi ke lantai nomor 2. Tapi pas saat di lantai 2 tadi, ada bapak-bapak tadi. Nah, akhirnya dia melihat salah satu pintu di lantai 2 terbuka. Akhirnya si Jingo langsung masuk dan menutup pintu dengan sangat ketakutan. Dan saat itu, si Jingo melihat sebuah mayat perempuan yang sedang memegang bayinya dengan surat bunuh diri di bawahnya. Di sisi lain, Bindo tadi yang dikiranya mati ternyata hidup lagi dan menodongkan pistol ke salah satu anak buahnya, yang tepatnya tuh kakaknya. Jadi yang anak buahnya tuh 2 bersaudara gitu, Rek. Nah,
Si Bindo nyuruh adiknya tadi untuk memborgol kakaknya yang sedang ditodong pistol oleh Bindo tadi. Lalu Bindo menyuruh si adik untuk ikut dengannya mengejar Jinggo dan mengejar si perempuan yang sudah menembakkan arak panah ke matanya Bindo. Dan si Bindo berjanji akan mengembalikan kunci borgol itu ketika sudah sampai di apartemennya Jinggo. Jinggo berusaha menyelamatkan Haiwan. Dia pun lompat dari lantai 2, tapi sayangnya kakinya terkena batu sehingga tergilir. Dia tetap berusaha menahan sakit dan berangkat untuk ke apartemen Haiwan. Ketika berhasil di depan apartemen, dia dihadang oleh zombie tuli, sehingga zombie itu tidak terpengaruh oleh helikopter yang saat itu sedang menembaki para zombie. Dengan sekuat tenaga, Jinggo pun berhasil mengalahkan zombie itu dan berlari ke apartemen Haiwan. Namun ketika sampai, Jinggo mengetahui bahwa Haiwan ternyata cacat dan tidak bisa berjalan. Tapi tidak menyerah dan malah menggendong Haiwan berjalan sampai lantai atas. Saat di lantai atas, mereka bertemu dengan seorang kakek, dan si kakek tadi menyuruh mereka untuk membersihkan air hujan agar jejak mereka tidak terlihat. Di sisi lain, si Bindo dan si adik berhasil masuk ke apartemen. Tapi saat sudah di depan kamarnya si Haiwan tadi, si Haiwannya udah gak ada. Akhirnya mereka langsung bergerak menuju ke atas. Dan di atas itu mereka gak sengaja ketemu sama wanita lain. Bindo pun terbuai dan akhirnya mengikuti wanita itu. Tanpa sengaja dia menjatuhkan kunci borgolnya di depan pintu. Akhirnya si adik langsung cepat-cepat ambil borgolnya dan pergi ke apartemen sebelah melewati jalan pintas yang ada di atap. Setelah itu screen berubah lagi menjadi ini Jinggo sudah ada di apartemennya si kakek. Nah, di situ ada juga si nenek. Tapi si nenek kejiwaannya agak parah dan si kakek ternyata tidak bisa bicara. Dan kakek itu menceritakan pengalaman-pengalamannya ke Jinggo melalui sebuah buku yang sudah dia tulis. Akhirnya terungkap fakta-fakta baru tentang infeksi virus ini. Dan si kakek bilang kalau dia punya sedikit asumsi tentang penyebaran virus ini. Ketika mereka masih berbicara, terdengarlah suara helikopter dan mereka segera bergegas untuk keluar. Namun ketika membuka pintu itu dipaksa tutup lagi karena ada seorang wanita yang tadinya bersama Bindo ada di sana. Ternyata wanita itu berhasil menyakiti Bindo sampai pingsan dan akhirnya membawa uang dan walkie-talkie-nya si Bindo untuk pergi ke atap dan menemui helikopter. Jinggo langsung membuka pintu dan berlari mengejar wanita itu ke atap. Namun terlambat karena pintunya udah dikunci dari luar. Akhirnya si kakek pun kembali mengambil kunci dan mengambil alat musiknya. Tapi sialnya, pas keluar, kakek bertemu dengan Bindo yang ada di bawah tangga sedang menodongkan pistol ke arah dia. Kakek itu sedang langsung berlari ke atas dan mencoba keluar lewat tempat yang sama dengan si adik tadi. Mereka mengunci dari dalam dan si kakek mulai memainkan alat musik sehingga para zombie pun mengikuti dia berjalan ke arah bawah. Di sisi lain, Bindo yang kehabisan peluru dikerubungi oleh para zombie dan menemukan fakta baru bahwa dia bisa memberikan perintah kepada zombie-zombie itu. Disitulah kalian akan menemukan fakta barunya. Nah, di screen lain menunjukkan Jinggo yang sedang mendorong Haiwan dengan loli belanja dan kakek yang memainkan alat musik serta diikuti nenek dan para zombie. Mereka terus berjalan hingga menemukan anaknya sudah menjadi zombie. Nah, di situ mereka tetap melanjutkan perjalanan sambil membawa anaknya si kakek dan nenek tadi. Sampai akhirnya berada di rumah sakit. Namun saat di rumah sakit, mereka baru tahu mereka hampir terlambat karena hanya tersisa beberapa dokter di sana. Mereka diminta masuk berdua-berdua dan si kakek menyuruh Jinggo dan Haiwan duluan. Akhirnya Jinggo dan Haiwan pun masuk duluan. Tapi ketika masuk, Jinggo dan Haiwan dipisahkan ke arah tempat berbeda. Jinggo diberitahu bahwa ternyata zombie yang masuk ke tempat itu akan langsung dibunuh. Jinggo berusaha lari untuk menemui si kakek dan mengatakan pada si kakek kalau anaknya tidak bisa masuk karena nanti akan dibunuh.
Si kakek hanya tersenyum dan memberikan catatan kecil ke Jinggo. Jinggo pun dibekap dari belakang oleh si dokter hingga pingsan. Lalu si kakek sempat hormat ke depan kamera dan memainkan alat musik menjauhi rumah sakit bersama para zombie. Tak lama setelah itu, terdengar suara bis polisi yang menabrak pagar rumah sakit dan membuat para zombie langsung menyerang rumah sakit atas suruhan dari Bindo. Jingko yang sudah sadar langsung mencari Haiwan dan membawa Haiwan lari ke dalam gedung. Mereka segera menyalakan lift, tapi saat lift mau jalan, terlihatlah Bindo yang masuk ke dalam gedung dan gagal untuk menangkap Jingko dan Haiwan. Setelah itu, mereka sampai ke atas dan masuk ke helikopter. Di situ ada wanita yang juga tadinya terjebak di apartemen si Haiwan tadi. Nah, pilot tetap menunggu kedatangan yang lain, namun pada saat itu si Bindo yang datang memakai pakaian dokter. Namun karena mereka tahu kalau itu Bindo, mereka langsung menutup pintu rapat dan menjalankan helikopternya. Namun naas, ternyata kopral yang ada di belakang pilot sudah terinfeksi menjadi zombie yang lalu menyerang si pilot. Pilotnya pun kehilangan kendali, tapi dengan cepat Jingko menahan kopral itu dan terjatuh ke belakang. Tapi kopral itu ganti menyerang si wanita. Dan dengan cepat, mereka membuang uang keluar sehingga kopral itu lompat mengejar uang. Akhirnya mereka pun berhasil sampai di tempat pengungsian. Tapi setelah itu mereka saling berpisah dan Jinggo langsung penasaran dengan catatan yang diberikan oleh si kakek. Dia pun langsung berhenti dan membacanya. Diketahui fakta baru, ternyata virus itu tidak disebabkan oleh gigitan, namun oleh sebuah minuman. Nah, kalau kalian penasaran minuman apa? Gak tahu, baca aja sendiri. Soalnya repot banget dijelasinnya. Dan lalu Jinggo pun berusaha mengingatkan semua orang bahaya minuman itu, tapi tidak ada yang peduli. Dan setelah itu kerusuhan pun terjadi. Banyak orang berubah menjadi zombie. Jinggo pun langsung lari mencari Haiwan. Nah, setelah itu Haiwan pun ditemukan dan mereka berlari ke arah kapal. Nah, di screen lain memperlihatkan Bindo sedang putus asa dan dibawa oleh orang-orang yang aku juga gak tahu siapa. Nah, setelah itu akan menceritakan masa lalu Bindo dan awal mula semua ini. Setelah itu di chapter selanjutnya akan menceritakan tentang hari pertama virus terjadi. Balik lagi ke Jinggo dan Haiwan. Ternyata Jinggo dan Haiwan sudah berada di kapal, namun naas Haiwannya sudah menjadi zombie juga karena sebelumnya dia sempat meminum minuman itu juga. Di kapal itu hanya tersisa 4 orang, dan ketika Jinggo pergi untuk meminta bantuan ke kapten, meminta semacam radio yang bermusik analog gitu, mereka bertemu dengan kakek dan nenek di samping sungai. Kakak itu menceritakan semua kisah yang sudah terjadi selama perjalanan mereka. Dan zombie tidak benar-benar mati seperti cerita-cerita biasanya. Jadi mereka masih mengingat dan bisa disembuhkan dengan musik analog. Pada kap terakhir, kalian akan mengetahui semua ceritanya tentang Bindo, keluarganya Jinggo, keluarganya Haiwan, dan gimana nasib mereka yang sudah terjadi zombie dan awal mula zombinya gitu. Pokoknya benar-benar plot twist banget dan ini seru banget ceritanya. Dan pada chapter 62 penulisnya akan menceritakan semua pemikirannya yang dia tuangkan ke dalam komik ini. Ya intinya akhirnya bahagia sih, cuma aku gak bakalan ceritain akhirnya karena aku pengen kalian baca langsung, karena lebih nge-feel saat kalian baca langsung. Lagi beberapa dari kalian akan memikirkan kalau artinya tuh artinya jelek. Oke, jangan menilai sesuatu dari cover. Jadi kalian harus benar-benar ngebaca dulu baru menilainya. Oke? Dan buat kalian yang suka sama film Aleph, nah beneran ini aku rekomendasiin baca komik ini. Kenapa? Soalnya pas aku lihat film Aleph itu aku langsung terngiang sama komik ini. Wah, pokoknya ceritanya seru banget. Pokoknya jangan lupa buat baca ini. Aku recommended banget buat mengisi kegabutan kalian. Buat kalian yang pengen baca, kalian bisa cek di Webtoon. Ini bukan promosi, oke? Ini bukan promosi. Jadi ini benar-benar rekomendasi dari aku. Cakap semanten, ojo lali klik subs, klik loncengnya, lan ojo lali klik like,
share, and comment biar aku lebih semangat lagi buat bikin konten dan menghibur kalian semua. Jangan lupa hari Senin aku bakalan live sama siapa ya. Hehe, pokoknya ada deh. Itu aja yang mau aku sampaikan. Thank you, matur nuwun.